Nah, kalau untuk pandangan orang tentang trading ini judi, itu kita nggak bisa paksa orang harus setuju sama sudut pandang kita gitu. Kenapa orang bisa memandang trading ini judi kayak gitu ya? Carilah lingkungan positif dulu. Karena kalau abang percaya ya, lingkungan itu sengaruh itu gitu. Mau keluarga abang pun nggak support. Dia bilang kamu kerja yang betul-betul aja gitu. Kerja yang pasti-pasti aja. Kalau misalnya abang nggak coba tantangan baru seperti ini, ya abang nggak tahu hasilnya apa. Abang ngekos waktu itu, abang ngekos, kan abang dulu tinggal di Bali, abang ngekos ya udah. Hai guys, kembali lagi dengan aku Mia Dan aku Nabila, selamat datang di Tanya BR. Oke Kak, udah banyak pertanyaan dari teman-teman di rumah nih dari episode kemarin. Betul banget. Langsung aja kali ya kita tanya ke abang daripada lama-lama. Iya, oke. Halo Abang, selamat datang. Selamat. Bagaimana kabarnya abang? Baik, kalian gimana kabarnya? Baik. Sama-sama baik abang, alhamdulillah. Gimana Abang perjalanannya dari rumah ke sini? Oke aja ya, karena kan nggak ada macetnya gitu ya. Kesibukan abang akhir-akhir ini apa? Untuk akhir-akhir ini abang ada persiapan untuk seminar. Jadi nanti abang rencananya bulan depan ini ada seminar di Surabaya. Jadi buat teman-teman, buat yang mau belajar, kalian bisa persiapkan diri kalian bisa ikut dan daftarkan diri kalian ke seminar abang yang di Surabaya. Untuk kedepannya soalnya abang nggak tahu nih apakah ada seminar lagi atau enggak gitu ya. Jadi pastikan kalian tidak ketinggalan informasinya. Informasinya ada di mana abang? Kita ada di Instagram, jadi pastinya kalian udah follow abang di Instagram dan kalian juga sudah ikuti grup diskusi di Telegram. Semua bisa ikut ya Bang? Untuk semua siapapun. Bukan member pun abang? Kalau itu pasti kita prioritaskan member ya, karena buat apa kita kasih akses buat orang-orang luar kan kayak gitu ya. Jadi pastikan kalian sudah gabung ke grup dan kalian nanti akan diinfo oleh admin untuk jadwal dan lokasi seminarnya kayak gitu. Ada kuota nggak sih abang untuk seminar yang bulan besok itu? Kayaknya sih di Surabaya ini kotanya sekitar 250 sampai 350 kayaknya. Banyak ya. Iya. Jadi pastikan kalian jangan sampai ketinggalan untuk daftar gitu kan. Betul. Ya. Kita tunggu pendaftaran kalian teman-teman. Ya admin. Oke abang, Iya. kembali ke topik ya. Oke. Ada yang komen ya bang, Mm-mm. dia tuh tanya gini, bang apa pendapat abang dengan orang yang masih berpikir kalau trading ini tuh judi? Oke, pendapat Nah, abang ya. sebelumnya Abang, Mm-mm. dia ini lagi belajar trading, Oke. tapi posisinya itu masih tinggal di kampung Abang. Mm-mm. Nah, lalu mereka itu melihat kalau trading itu disebutnya judi. Oke. Nah, menurut Abang, gimana sih cara dia untuk jelasin gitu ke orang-orang sekitar, terutama ke keluarganya? Oke. Ini dari pengalaman abang aja ya. Karena sebenarnya ini mirip sama waktu abang merintis di trading ini gitu. Jadi kalau dari abang sih ya nggak perlu dijelasin. Kenapa gitu. Kalian tuh cukup kasih hasil aja. Buat apa kalian jelasin panjang lebar gitu kan. Tapi hasilnya nggak ada ya gitu. Ya kalian akan jadi omongan yang jelek juga di sana gitu. Kalian cukup kasih hasil bahwa kalian bisa berhasil di industri trading ini, ya udah nanti nggak usah kalian jelasin juga mereka akan oh kayak gini ya kayak gini kayak gitu. Nah kalau untuk pandangan orang tentang trading ini judi itu kita nggak bisa paksa orang harus setuju sama sudut pandang kita gitu. Pokoknya kalau misalnya kalian masih belajar, kalian kan punya dua tangan nih, ya udah tutup aja telinga kalian kayak gitu. Kenapa orang bisa memandang trading ini judi kayak gitu ya? Karena wajar. Sekarang banyak orang kalah di trading. Bahkan kasus-kasus sebelumnya, kalau kalian tahu itu di 2000 berapa ya lupa bang, waktu zaman COVID itu banyak yang mengatasnamakan trading, padahal itu ponzi gitu loh. Padahal niatnya mereka tuh nipu gitu. Jadi banyak yang kena gitu. Jadi wajar aja kalau orang-orang itu udah mulai tidak percaya sama yang namanya trading kayak gitu. Nah untuk menyikapinya itu abang kayak
Kan orang-orang mikirnya judi nih, judi kayak gitu. Nah, kan kata abang juga kita harus tutup telinga. Ya. Tapi kan ada orang yang dia selalu kepikiran tuh abang, gimana ya nanti pandangannya kita jadi jelek. Ya, gitu. atau enggak itu kan ngaruh abang ke psikologisnya dia. Iya, Jadi dia betul. nggak bisa lanjut trading. Nanti tradingnya loss terus. Iya. Jadi gini, carilah lingkungan positif dulu. Karena kalau abang percaya ya lingkungan itu sengaruh itu gitu loh. Kalau misalnya lingkungan terdekat kalian tidak support ya cari dulu lah lingkungan yang support kalian gitu. Kalau nggak nemu ya minimal kalian punya keluarga lah yang bisa support kalian. Tapi kalau nggak juga ya udah keluar dari lingkungan itu. Minimal kalian tenang dulu sendiri gitu. Dulu abang waktu merintis ini abang bicara abang aja lah ya. Abang dulu waktu merintis nggak ada yang support sama sekali. Mau keluarga abang pun nggak support. Dia bilang kamu kerja yang betul-betul aja gitu. Kerja yang pasti-pasti aja. Ya kalau abang kan orangnya ya kita lahir dari orang susah gitu loh. Kalau misalnya abang nggak coba tantangan baru seperti ini, ya abang nggak tahu hasilnya apa gitu. Nah keputusan yang abang ambil apa? Abang keluar dari rumah itu. Abang ngekos waktu itu. Abang ngekos, kan abang dulu tinggal di Bali. Abang ngekos ya udah. Struggle-strugglenya terima sendiri. Apapun problemnya saat itu abang terima sendiri. Banyak gak cacian, hinaan banyak. Tapi kalau sekarang bos, dia mau bilang apa gitu kan, kayak gitu. Tapi abang gimana cara abang tuh awal kan pasti abang bilang dulu nih ke orang tua. Nah ngobrolnya sama orang tua menjelaskan tentang trading tuh gimana? Ya kalian jelaskan pakai bahasa sepaham kalian aja. Tapi orang tua juga nggak harus mengiyakan yang kalian mau kok. Kayak gitu. Jadi kalau memang mereka, apalagi kan beda era ya, eranya mereka cari uang nggak kayak sekarang kayak gitu loh. Kalau mereka nggak ngerti-ngerti dan mereka nggak support ya udah nggak apa-apa gitu. Nggak harus mereka support kita juga. Yang penting kalian harus punya pendirian gini. Kalian tahu posisi kalian hari itu di kondisi mana kayak gitu. Dan kalian tahu juga pastinya dengan kalian masuk ke trading tujuannya itu apa gitu. Kalian udah punya bayangan harusnya nanti mimpi kalian tuh sebesar apa kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada hinaan masuk atau banyak yang tidak support kalian, ya udah kalian tetap stay aja gitu. Kan kalian udah tahu targetnya akan seperti apa gitu. Mimpi kalian kan sebesar apa kayak gitu. Berarti nggak ada yang support tuh nggak apa-apa Bang? Nggak apa-apa. Biasanya kalau orang dari bawah emang banyak yang nggak support. Itu udah pasti. Nggak mungkin orang yang masih merintis itu banyak yang support tuh kayaknya kecil lah kemungkinan. Karena kenapa lingkungan kalangan bawah itu di situ-situ aja? Karena cara berpikirnya di situ-situ aja. Nah orang yang mau naik level, biasa kan dia punya pola pikir yang berbeda sama mereka. Nah ibarat kata nih, ini gelap banget ruangannya. Terus kita terang sendiri, kan beda tuh. Biasanya gelap itu akan mengusahakan ini jadi gelap gitu. Jangan kamu terang sendiri kayak gitu. Lingkungan itu seperti itu. Jadi kalau misalnya orang tidak support kita, ya ngapain kita harus mereka support kita, kan nggak penting juga. Gitu loh. Tadi abang bilang nggak disupport juga sama keluarga. Nah langkah apa yang abang ambil sampai ada di titik sekarang? Kalau yang tadi abang bilang, abang itu langsung keluar dari lingkungan abang. Bahkan bukan keluarga abang aja ya. Ini ada cerita agak menarik ya. Dulu waktu abang mulai trading gitu ya, abang kan mau pasang internet tuh di rumah. Tetangga abang nggak ngizinin tuh untuk lewat kabel aja di depan rumahnya, nggak boleh kayak gitu. Ini kejadian nyata ya. Jadi apa yang abang ambil keputusannya, abang keluar dari rumah, ngekos. Waktu itu abang kan ada kerja juga ya, abang sempat kerja jadi ADP. ADP itu bagian IT lah di suatu perusahaan gitu ya. Abang kerja, abang dapat penghasilan, abang putuskan untuk ngekos. Abang ngekos biar bisa abang pasang internet aja di rumah kayak gitu. Terus akhirnya ya udah abang ngekos. Di situ lah mulailah muncul kehancurannya gitu kan. Kita harus bayar tempat tinggal, kos, kita harus bayar makan kayak gitu kan. Tapi minimal abang nggak denger tuh apa hal-hal yang membuat abang ngedown gitu. Karena abang percaya gitu, kalau orang misalnya ngomongin kita jelek terus jelek, mental kita yang kuat tuh bisa jadi jatuh gitu. Abang percaya itu. Makanya ya udah abang hindari hal-hal itu dulu, distraksi kecil itu abang hindari dulu gitu. Nah setelah itu abang kan udah tenang lah, minimal dengan abang tinggal sendiri udah tenang. Abang akan berpikir, waktu itu abang berpikir gimana ya selanjutnya. Ya yang abang pernah bahas, abang kerja di tempat lain, abang kerja minimal punya modal gitu loh, dapat modal lah bahasanya.
Dari situ kita kembangin, kita cobalah dari income kita kerja, ya udah kita coba untuk trading. Nah, apakah langsung berhasil ya? Jawabannya enggak juga. Nah, tapi minimal kita tidak ada tekanan tuh dari luar bahwa kita akan gagal kayak gitu loh. Ya udah kita coba, gagal, ya udah coba lagi, gagal, coba lagi kayak gitu terus. Karena abang percaya kita nggak tahu kapan kita akan berhasil. Jadi kalau ada orang yang ngomong sama kalian, oh kalian nyoba nih, besok langsung berhasil, itu bullshit tuh. Jangan percaya. Jalan hidup orang tuh beda-beda. Abang mungkin bisa gagal harus berapa kali dulu baru berhasil. Ada orang yang sekali gagal langsung berhasil. Nah, itu kita nggak bisa copy paste tuh. Gitu. Jadi cara abang seperti itu. Abang coba terus gagal sampai pernah di momen ini kan ada istri abang ya. Nanti kalian bisa tanya istri abang langsung. Abang itu pernah jadi bahasanya ya kalau zaman sekarang tuh mokondo gitu. Gitu. Jadi abang tuh numpang makan waktu itu. Waktu itu masih pacar, belum jadi istri kayak sekarang. Ini ada orangnya kan. Nah, dia waktu itu ngasih abang makan aja. Kalau abang inget momen itu, abang malu banget. Kalau sekarang gitu ya. Kenapa? Karena kayak gimana gitu. Bahasa kasarnya itu kayak binatang gitu loh. Cuma dikasih makan, habis itu dia kerja, habis itu abang ya udah struggle gitu loh. Tapi abang juga bingung ya kenapa dia waktu itu percaya sama abang gitu. Support system terbaik. Iya betul. Nah sampai di mana abang sempat mau berhenti. Berapa kali abang mau berhenti? Sering bahkan. Cuma herannya gitu ya. Herannya dari semua yang nggak support abang, cuma dia yang support abang. Cuma dia percaya kalau abang tuh bisa berhasil di industri ini. Abang juga sekali-sekali bertanya gitu. Dari mana kamu bisa percaya aku bisa berhasil kayak gitu. Nah, abang juga nggak tahu ya dia punya keyakinan itu kayak gimana. Dia percaya kalau abang bisa berhasil. Sampailah di momen hari ini kayak gitu. Pokoknya panjang ceritanya. Struggle-nya kita udah terima semuanya, kita udah rasakan. Bahkan pernah juga di momen abang itu harus makan berdua nih makan. Karena kan istri abang ini tinggal sama keluarganya kan. Jadi dia ke rumah, ke kos abang cuma kasih makan. Terus untuk sorenya kan kita nggak ada makan tuh. Ya udah kita beli mie pakai kuahnya doang, pakai nasi. Sampai di momen itu nggak bisa lupa sih abang sampai hari ini kayak gitu. Kan tadi abang sempat bilang ya trading sama judi itu hampir-hampir mirip. Cara membedakannya abang, mungkin dari luar sana kan biar nggak berpikiran lagi nih trading itu judi gitu. Sebenarnya dari tindakannya, nggak usah kita bilang trading ya. Apapun yang kita lakukan itu bisa jadi judi. Apapun. Coba kasih contoh apa aja. Misal kita mau Mia misalnya sama abang nonton bola, bisa nggak dijadikan judi itu bola? Bisa. Taruhan. Apapun. Misal contoh deh, kita pakai doa aja bisa jadi judi. Kenapa? Misal Mia berdoa nih, berharap besok dapat ini gitu. Kita taruhan yuk, gitu kan? Udah jadi judi. Jadi semua tindakan itu bisa jadi judi. Tergantung tindakannya aja. Keputusan yang kita ambil itu kayak gimana. Kalau abang bisa bilang trading bukan judi untuk hari ini. Kenapa? Karena trading itu yang abang pernah bahas itu adalah bisnis. Kalau kita nerapinnya seperti berbisnis, gitu loh. Nah, abang untuk saat ini menerapkan trading ini seperti bisnis. Abang paham resikonya, abang paham modal abang tahu juga kalau abang untung berapa, gitu loh. Kalau kita bicara judi, kita bedah tuh, kenapa bisa dikatakan judi? Itu biasa dia nggak paham yang tadi abang bilang. Dia nggak tahu modalnya berapa, resikonya berapa. Dia cuma ngebet aja gitu. Dia mempertaruhkan yang dia nggak tahu nanti jadi apa gitu. Paham ya? Jadi kalau kalian masih berasumsi trading itu judi, ya itu karena kalian ilmunya kurang. Karena kalian nggak tahu apa yang kalian mau lakukan. Tapi kalau kalian benar-benar dalam belajarnya, pastinya kalian nggak akan bilang trading itu judi kayak gitu. Dan kalau misalnya sampai hari ini masih banyak orang yang bilang trading itu judi, nggak peduli bos kita gitu kan. Abang nggak akan pernah peduli. Karena apa? Karena abang dari 2018 sampai hari ini abang hidup dari trading. Gitu loh. Terus abang mau ngomong apa? Gitu. Paham ya maksudnya abang ya? Karena yang tadi abang bilang, omongan orang itu menurut abang ya pasti ada plus minus lah. Gak usah kita bilang trading lagi ya. Kita bilang kita duduk di depan aja. Orang bisa bilang kita salah duduknya kayak gitu. Orang bisa bilang duduk kita benar kan kayak gitu. Jadi kalau misal nih ada orang bilang trading itu judi, terus kalian tidak disupport, pokoknya yang minus-minus lah, yang negatif-negatif kalian gak usah dengerin.
Punya 2 tangan kan, tutup aja telinga kalian. Sesimpel itu. Oke, terus balik lagi ya Bang, dari komenan yang tadi, Iya. itu kan sama nih kasusnya kayak Abang gitu, dari yang gak punya apa-apa, terus keluar dari rumah, itu kan memberanikan diri ya. Nah, berarti Abang kan hanya punya dari gaji, dari pekerjaan Abang itu. Nah, Abang itu apa yang Abang lakuin dulu? Kayak misal beli laptop, terus apa gitu yang Abang perlukan untuk internet awal dulu. pertama kali trading itu? Kalau itu udah pasti ya, gear itu penting gitu ya. Jadi kalau kalian mau mulai sesuatu pasti perlulah alat-alatnya. Kalau abang karena trading ya perlu laptop. Tapi laptop abang nggak yang mewah-mewah kayak sekarang gitu ya. Laptop abang dulu laptop kentang kalau orang bilangnya gitu loh. Paling di bawah 1 juta ya kalau nggak salah dulu tuh. Abang beli itu, terus setelah itu abang juga harus punya modal kan. Nah abang untungnya disupport sama istri abang. Nah dia yang cari modalnya, abang cari gearnya gitu. Nah karena kita nggak ada modal sama sekali gitu loh. Nah ya udah abang sembari kerja. Pokoknya gini, kalian kalau misal mau keluar dari rumah, ini bukan ajakan ya, bukan suruhan juga ya. Keluar dari rumah, kalian juga harus tahu diri kalian ini kayak gimana gitu. Kalau abang keluar dari rumah, abang tahu diri abang nggak malas gitu. Abang kan pernah bilang, kalau ada orang bilang susah cari kerja atau susah cari uang, itu udah pasti dia malas gitu. Kenapa abang bisa bilang gitu? Zaman sekarang loh orang bilang susah cari uang, kenapa gitu? Kok bisa? Nggak usah jauh-jauh lah, kita di depan aja giniin mobil gitu, parkir mobil udah bisa dapat duit gitu. Nah kita harus pastikan kita nggak malas dulu gitu. Nah kalau dulu abang nggak bilang abang bagus ya, tapi abang nggak malas gitu. Dari dulu tuh kalau udah bicara cari uang abang gercep gitu. Apapun, makanya kan abang pernah gojek, abang pernah ngelap piring ke hotel, abang bahkan ya, abang nggak tahu ya pernah cerita apa nggak. Abang pernah waktu itu lap piring di suatu restoran, dan sekarang abang makan di restoran itu. Itu masih ada restorannya di Bali tuh. Ingat banget, dulu abang ngelap piring di belakang, ngelap piring, nyuci piring. Sekarang abang makan di situ. Kayak gitu. Jadi ya itu minimal keluar dari rumah jangan males. Kalau udah males jangan keluar dari rumah. Kalian mau jadi apa nanti? Gak makan di luar. Kayak gitu. Terus kalian juga harus pastikan setelah dapat duit, kalian mau trading, kalian juga harus pastikan kalian ini gak males gitu, niat belajarnya gitu loh. Dan kalau misalnya kalian gagal, jangan diulangi polanya. Karena abang udah pernah bilang ya, kenapa banyak orang itu gagalnya itu dalam gitu loh, sedalam-dalamnya itu kenapa? Karena pola yang dilakukan itu terus. Paham gak maksudnya? Contoh kecil, misalnya kita mau keluar nih naik mobil, kita langsung ke kiri tek gitu. Nah kita ditabrak orang. Besok kita kayak gitu lagi. Ya udah pasti polanya sama. Kita akan ditabrak orang. Sama trading juga kayak gitu. Kalau kita pakai cara ini kita gagal, besok jangan dilakukan lagi. Dicoba diganti strateginya. Kalau kita nggak bisa buat strategi, belajar sama orang. Kalaupun perlu biaya atau cost kita cari gitu. Artinya kita memangkas waktu yang harus kita keluarkan atau biaya yang harus kita keluarkan kayak gitu. Cara abang dulu seperti itu. Makanya dulu pernah di momen istri abang ini kasbon. Kalian tahu kasbon kan? Ya. Kalau di kita kayaknya nggak ada pernah kasbon ya. Nah jangan sampai. Kalau sampai kalian kasbon malu abang itu kan. Nah jadi waktu itu istri abang itu dia kasbon di perusahaannya. Nah kasbon untuk modal abang belajar sama orang, sama banyak mentor. Ini ada istri abang, kalian bisa tanya langsung. Pokoknya dia ngutang, nanti gajinya pakai bayar utang. Ternyata hasilnya nggak ada, kasbon lagi kayak gitu. Polanya kayak gitu terus, kayak gitu. Sampai di mana ya, abang capek lah, abang kasihan juga lihat dia kayak gitu terus kan. Akhirnya abang cari tahu sendiri, abang belajar dari kekalahan abang, nemulah metode abang. Ya udah sampai hari ini kayak gitu. Oh, ini kan abang sekarang punya komunitas nih, Bang. Iya. Dulu awal kan abang solo trader ya. Iya. Nah, kenapa abang berpikiran nih untuk aku buat komunitas lah, buat teman-teman gitu, biar metodeku ini berguna untuk orang lain. Nah, itu tuh apa motivasi awalnya gitu? Oke. Kalau langsung kita pingin jadi bermanfaat buat orang lain tuh bullshit ya. Jadi kalau ada orang misalnya dia bilang dia udah berhasil nih, terus tiba-tiba aku mau jadi berkat buat orang lain, itu bullshit. Karena di momen abang waktu sudah mulai berkembang, sudah mulai ada hasil lah, abang juga nggak mau ngajarin orang lain dulunya. Sangat tidak mau. Karena level manusia itu
menurut abang seperti itu. Dia akan ngerasa ngapain aku ngajarin orang lain kalau aku bisa dapat sendiri, kayak gitu. Nah abang sempat di momen itu, sempat juga di momen OKB itu udah pasti ya, sempat. Nah terus sampai di mana waktu itu adalah beberapa teman-teman abang iseng ngumpul sama abang, terus dia kayak tanya gitu. Akhirnya abang ngajarin, ternyata ada hasilnya. Di situ mulai ada kebanggaan yang nggak bisa kita beli, pakai apapun tuh nggak bisa. Di situ kita ngajarin 1-2 orang, kayaknya seru nih, 3 orang, kok seru ya, kok kayaknya bangga gitu ngeliat orang tuh bisa menghasilkan kayak gitu. Berubah tuh mindsetnya. Ya udah kita ngajarin banyak orang, ternyata merasakan lah sama juga waktu abang ngajarkan 1-2-3 orang kayak gitu. Sampailah hari ini. Nah komunitas abang ini dibuat, makanya kalau kalian tahu kan komunitas abang kan gratis ya, gak ada bayar-bayar sama sekali ya. Ya itu berawal dari abang tuh iseng nyoba ngajarin 1-2 orang. Ternyata kalau bangun banyak nggak bangun komunitas dan banyak yang terbantu itu beda loh rasanya. Tapi memang abang nggak bisa ceritakan tuh gimana rasa yang kita rasakan, nggak bisa dibeli lah pokoknya kayak gitu sampai hari ini kayak gitu. Tapi kan lebih capek abang ngajarin orang daripada jadi silent trader ya, yang udah aman sendiri gitu. Nah kalau itu abang bisa kasih gambaran kayak gini. Manusia tuh ada levelnya. Level dimana dia kalau masih mencari, dia akan ngerasa aku harus sendiri. Tapi kalau dia sudah cukup, dia akan berpikir gimana aku jadi berkat. Ini abang kasih ilustrasi orang-orang kaya ya, top dunia. Kalian mau tahu nggak kayak misalnya siapa ya? Kayak Bill Gates kayak gitu ya. Coba kalian lihat tuh di internet, yang dia donasikan, yang dia berikan ke orang-orang yang membutuhkan itu lebih banyak daripada yang dia simpan. Paham nggak maksudnya? Kalau kita pikir ngapain dia ngasih lebih banyak kayak gitu, dia dulu carinya capek-capek. Karena itu udah di level yang dia tuh udah nggak butuh lagi kayak gitu. Paham nggak sih maksudnya abang? Nah abang itu udah merasakan itu. Jadi kalau kayak sekarang nih abang kalau cari untuk sendiri ya buat apa? Abang udah cukup. Yang tadi abang bilang, abang nggak usah trading nih seminggu, 2 minggu, sebulan. Ya udah cukup. Bahkan abang pernah cerita sama kalian, abang hidup dari dividen aja udah bisa gitu, nggak perlu kerja kan, kayak gitu. Jadi kalau abang mikir ya gimana ya kalau kita udah kondisi settle lah kita bilangnya, gimana caranya kita minimal ada kebaikannya lah, minimal ada yang kita lakukan bisa bantu banyak orang lah kayak gitu. Makanya abang buat seperti ini. Gak usah jauh-jauh ya, ini kita ngomong fair-fairan aja. Kita buat podcast ini kan rugi, bener nggak? Kita harus bayar studio, kita harus bayar tim dan sebagainya. Padahal nggak dapat apa-apa, kelas gratis, bener kan? Kayak gitu. Kalau abang caranya, kenapa abang lakukan ini? Karena abang mikirnya gini, gimana ya caranya abang sharing nggak ke 1-2 orang aja, capek soalnya ngajarin 1-2 orang. Sekalian aja, ya udah abang buat ini. Ya namanya kita mau bantu orang kan nggak bisa setengah-setengah ya, nggak bisa aduh kayaknya sayang deh uangnya, nggak bisa. Kalau abang punya prinsip kalau bantu orang sekalian gitu loh, dihitung, tetap dihitung secara budget tapi jangan setengah-setengah gitu, biar kerasa gitu loh, bantuannya itu kerasa langsung kena ke tujuan kayak gitu. Kalau misal abang ada orang nih mau masuk ke komunitasnya abang, daftar dulu kan, dan gratis nih ya masuknya. Tapi dia nggak punya modal untuk bertrading tuh gimana abang? Yang tadi abang bilang, kalau orang sampai bilang nggak ada modal tuh agak wise sih. Agak kenapa gitu, kok bisa nggak ada modal? Banyak abang yang kayak gitu abang. Gini. Kalau kalian tujuannya masuk untuk belajar ya nggak apa-apa, belajar aja. Tapi buat apa kalian masuk belajar tidak dipraktekkan? Nggak ada gunanya. Jadi yang abang pernah bilang di manapun abang live, podcast dan sebagainya, abang kan selalu bilang modal tuh penting. Di trading itu modal nomor 1. Kalau kalian nggak punya modal jangan trading, gitu loh. Jadi kalau misalnya saya pingin belajar, pingin masuk grup, buat apa? Kalau kalian nantinya udah belajar terus nggak dipraktekkan, buat apa? Jadi cari modal dulu, entah kerja, kan kerja aja juga bisa jadi punya modal. Kerja, setelah itu punya modal baru kita belajar, baru masuk ke grup gitu loh. Dan itu pun sampai kapanpun kan kalian bisa belajar, kalian bisa nggak bayar juga gitu loh, kayak gitu. Tapi abang kan tadi bilang modalnya dari kerja, dari ini itu kan uang untuk hidup ya abang. Sedangkan abang kan pernah bilang nih kalau trading itu
harus dengan uang dingin, uang yang siap hilang. Iya, Nah itu gimana bang? Misal kita gajian berapa ya, 600 gitu, dikit-dikitnya 600.000 gitu Itu abang. kerja apa 16.000? Ya, siapa Contoh. tahu Oh, ya, kan, contoh. Bang. Oke. Nah itu kita siap hilang 100.000 nih ya bang. Sedangkan mungkin untuk bertrading minimalnya kan lebih ya pasti dari itu, karena setahu Mia sih trading pakai mata uang USD gitu. Iya. Nah itu gimana bang? Gini, kalau abang nih kasih gambaran nih buat yang misalnya income-nya masih kecil, abang harus ngomong walaupun nih menyakitkan gitu ya. Gini ya, kalau income-nya kecil berarti value-nya orang itu kecil, value-nya nggak ada. Jadi kalau misalnya income-nya kecil, naikin dulu value diri kalian. Caranya gimana? Belajar. Caranya gimana? Belajar gitu. Nah, belajar itu bisa di mana aja. Kalian bisa nonton YouTube, kalian bisa ya duduk sama orang yang lebih di atas kita aja, kita bisa tahu banyak hal loh. Kalian percaya nggak? Contoh, Mia income-nya misalnya 5 juta, Nabila 6 juta, abang 1 juta. Pasti ilmu yang abang punya itu lebih dikit lah daripada Mia dan Nabila. Kenapa? Karena income kalian lebih besar dari abang. Makanya kalian bisa dibayar lebih mahal. Nah, caranya gimana biar kita income kita naik ke 5 atau 6 juta? Duduk sama orang yang punya income 5-6 juta. Tapi kalau misal kita udah naik ke level itu, kita mau naik lagi ke income yang 10 juta, 20 juta, kita harus duduk ke orang yang 10 sampai 20 juta. Gak bisa duduknya sama orang yang 5 juta, 6 juta. Itu gak mungkin. Paham gak maksudnya? Jadi kita yang mengusahakan untuk value kita itu naik gitu. Dengan cara apa? Belajar. Gak usah jauh-jauh. Ini contoh ya, ini abang kasih ilustrasi simple. Kayak abang punya modal. Abang sering gak cari orang-orang yang punya skill, walaupun dia gak punya apa-apa. Sering. Bahkan kalau kalian tahu, editor abang sendiri itu dari mana? Dari kampung. Yang dulunya ngedit itu pakai HP kentang. Tapi apa? Editannya jago gitu loh. Kalian bisa lihat sendiri hasil editan video-video abang kayak gimana. Abang tarik ke sini. Yang bayarin tiket abang. Sekarang udah abang kasih gear tuh. Gear nggak kaleng-kaleng. Paham ya maksudnya? Jadi naikin dulu value diri kalian, skill kalian itu naikin dulu. Kalian akan dibayar mahal. Jadi kalau misalnya kalian dibayar senominal berapa, ya berarti value kalian segitu. Nah kalau misalnya nih, tapi kan kita udah belajar nih bang, cuma dapat segini, cari tahu lagi gimana caranya cari income di tempat lain atau kayak gimana. Sampai modal itu bisa dikatakan terkumpul dan income kita mulai berasa lah. Jadi bukan lagi income kita itu cuma untuk hidup, bukan cuma untuk makan, untuk kehidupan hari-hari. Jangan sampai kayak gitu, gak bisa. Paham ya maksudnya ya? Nabung dulu intinya. Harus nabung. Kalau nggak gitu kita akan struggle. Itulah yang abang rasakan dulu. Untungnya abang kenal istri abang. Kalau enggak, mati kelaparan kita bos gitu. Makanya abang kadang sering bilang istri abang ini investasi, dia lagi berinvestasi bodong sebenarnya. Dia berinvestasi ke orang yang nggak tahu nih bakal berhasil atau enggak. Tapi sekarang dia udah cuan. Hoki ya bang. Dia hoki gitu. Kalau dia investasi ke laki-laki lain mungkin nggak hoki ya. Kayak gitu. Oke bang, tadi kan buat yang nggak punya modal ya. Nah kalau punya modal ya bang, ada yang tanya mau banget trading, dia ada modal, tapi otakku nggak sampai. Nah itu gimana bang? Kayaknya kurang minum vitamin ya, enggak. Kalau itu sih agak sulit ya. Biasanya kalau misal kita langsung ngejudge diri kita, aku bodoh, aku gitu. Itu kan kita yang kasih batasan diri kita. Kalau abang selalu membedah sesuatu. Kalau kita misalnya merasa, otakku nggak sampai ke sana nih, itu kenapa? Entah karena aku kalau belajar nggak bisa online, aku harus ketemu mentornya, kan kayak gitu. Dibedah dulu, jangan sampai kita langsung batasi diri kita. Kita nggak bisa. Paham nggak maksudnya? Karena di dunia ini abang nggak percaya ada orang pintar dari lahir. Ini nggak tahu ya statement bener atau enggak. Tapi abang itu sampai hari ini nggak percaya ada orang tiba-tiba, dia pintar dari lahir, itu nggak ada tuh. Jadi kalau kita lihat orang pintar, itu bukan pintar dari lahir, tapi pengalamannya tuh banyak. Yang dia kerjakan itu udah banyak gitu. Dia udah kesana sini, dia udah belajar sana sini, makanya dia bisa jadi pintar. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau kita misal bilang, kita
nggak sampai sana. Itu usahanya yang kurang, bos. Coba dulu, cari tahu dulu, lebih giat lagi. Yang tadi abang bilang, abang udah pernah bilang di beberapa podcast, abang lo sampai tidur aja sampai subuh untuk cari tahu. Yang abang awalnya nggak ngerti buy itu apa, sell itu apa, sampai abang ngerti gitu. Paham ya maksudnya? Minimal kita cari tahu. Apalagi di zaman sekarang ya, semua serba mudah menurut abang. Ada ChatGPT. Kita nggak ngerti apa sih arti bahasa Indonesianya buy. Coba aja cari di ChatGPT. Pasti tahu kan artinya apa. Sell itu apa, udah pasti tahu. Jadi kalau kita bilang kita nggak bisa, itu karena usahanya yang kurang. Makanya kalau abang terima DM atau ketemu orang terus tiba-tiba dia bilang, wah aku bodoh gini-gini, udah, abang udah tahu level hidupnya seperti apa. Nggak usah ngomong panjang lebar, abang paling bilang, oh iya gitu aja. Dan abang akan berusaha untuk kayak mengurangi pembicaraan biasanya seperti itu. Oke abang, mungkin untuk terakhir nih pesan-pesan untuk member abang yang dulunya tuh udah masuk nih ke komunitas tapi keluar kayak gitu. Pesan-pesan untuk mereka nih, gimana abang? Kalau mereka keluar alasannya mereka nggak mau trading lagi ya nggak apa-apa. Kalian ikuti apa ya kata hati kalian. Kalian bisa berhasil di mana ya udah jalanin aja sesuai hati kalian bilang apa. Tapi kalau kalian keluar untuk cari mentor A, B, C, dan D kayak gitu ya, abang cuma bilang kalian gak akan pernah berhasil. Karena kalian tidak akan pernah temukan itu. Dan yang kalian harus tahu, kalian sudah gabung ke abang. Pasti itu setiap orang punya pertimbangan yang panjang. Bener gak? Kayak sekarang Mia sama Nabila aja ikut kerja sama abang aja pertimbangannya pasti panjang. Kenapa gak kerja sama tempat lain kan? Sama orang B atau C kayak gitu. Nah, kalian tahu nggak? Kalian tuh udah buang waktu di situ. Kalian udah buang tenaga. Bahkan dengan kalian trading, udah buang uang kalian juga. Masa iya? Cuma untuk mencari hal-hal yang ibarat kata kalian nggak tahu nih pasti bisa berhasil atau enggak. Kalian bahasanya buang yang sudah kalian lewati, terus mencoba hal baru. Kalau abang cuma bisa bilang, coba kalian fokus. Kalaupun kalian masih gagal, cari tahu gagalnya kenapa. Jangan diulangi. Dirubah polanya dan ya udah. Kalaupun misalnya kalian nggak ngerti untuk ngerubah itu, tanya langsung. Kalau kalian ngerasa abang mentornya dan kalian bisa berdiskusi langsung sama abang, kalian bisa langsung tanya abang. Kayak gitu cara belajar. Abang jamin itu pasti ada perubahan. Abang nggak bisa bilang pasti berhasil ya, tapi minimal ada perubahan lah di hidup kalian kayak gitu. Itu aja sih. Oke abang, terima kasih pesannya. Itu ya teman-teman, untuk teman-teman yang di luar sana yang mau join nanti bisa gabung-gabung chat admin aja. Ya. Terima kasih buat yang udah nonton episode kali ini sampai selesai. Jangan lupa komen di bawah ya buat pertanyaan-pertanyaan kalian. Terima kasih. See you in the next podcast. Bye.